kadang-kadang ada dongkol juga, ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jokosnya Mbak Alwi. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau ada mentalitasnya seperti itu? Betul lah, betul. Jadi ketika kemudian Gus Abbas Buntet itu menyampaikan suatu warning kepada aparat kepolisian, sebenarnya itu adalah bentuk rasa sayang beliau agar jangan sampai aparat kepolisian bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang, mohon maaf, yang selama ini terindikasi radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu. Dan di video kali ini teman-teman ya, baru-baru ini Gus Abbas dihadang oleh polisi, yang mana Gus Abbas pada saat ceramah di Gresik diminta oleh Kapolres untuk tidak membahas tentang masalah nasab. Sontak pada saat itu Gus Abbas tidak gentar untuk menyuarakan tentang kebenaran nasab Wali Songo. Namun pada akhirnya Gus Abbas dilaporkan oleh kaum Balawi atas tuduhan pencemaran nama baik. Seperti apa ulasannya? Kita simak videonya. Barusan saya dapat kabar dari seseorang bahwasannya di acara ini tidak boleh membahas nasab, dan itu yang melarang adalah Kapolresnya Panjenengan. Saya sangat menyayangkan dengan adanya mentalitas Kapolres semacam itu yang sangat penakut, tidak berani membela negaranya. Seharusnya Panjenengan yang punya seragam yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk membela negara, seharusnya Panjenengan ini yang garda terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia, untuk membela negara. Maka saya sangat menyayangkan dan mohon maaf, tolong sampaikan sampaikan salam saya kepada Pak Kapolres. Saya hormati larangan Anda, tapi mohon maaf, rakyat sudah menuntut saya untuk melakukan itu semua. Jadi kemudian mohon maaf, bukan berarti saya menyindir atau supaya saya benci, bukan. Tapi yang namanya Polri dan militer ini adalah dibentuk untuk melindungi bangsa dan negara. Kenapa Anda terlalu kecut menghadapi Mbak Alwi? Saya mau jawab alasan Anda apa? Kenapa Anda yang disebut Polri, yang disebut militer berseragam loreng, ternyata Anda kecut menghadapi Mbak Alwi? Alasan Anda apa? Copot loreng Anda, copot seragam Anda kalau Anda memang sudah tidak bisa membentengi negara. Ini negara sangat berbahaya, saudara. Adanya Mbak Alwi mencaci maki Kiai, Anda diam, wahai Polri. Sampai kemarin itu Gus Yusuf digoblok-goblok, nggak ada tindakan dari Polri, tidak ada yang melarang itu. Tapi kita yang mau mencerahkan bangsanya, memberikan petunjuk kepada bangsanya, supaya bangsa ini merdeka dari perbudakan, supaya bangsa ini matanya melek karena ada sistematis penyergapan bangsa ini tanpa terasa, karena kita sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia. Tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mosok kalah marang santri sampai ini. Gini apa badan? Sekarang saya tanya kepada sampean saya. Apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang pengecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu diantara kelicikan mereka menghadapi pribumi. Enggak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang agak dongkol juga, ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jokosnya Mbak Alwi. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitasnya seperti itu? Betul lah, betul. Betul lah, betul. Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya, jangan larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya, jangan larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang, karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul lah, betul. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, saya itu saudara-saudara sekalian
Mohon maaf kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bantani bicara masalah nasabnya Ba'alwi ini, mohon maaf, jangan di framing bahwa saya dengan Kiai Imad itu benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi, saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi, tidak, karena saya adalah mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari benci sama ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda, dan Anda jadi kepolisian, jadi TNI, jangan pengecut. Membela bangsa itu harus tegas. Harus tegas, jangan pelempang-pelempang lencang-lencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan, ini rakyat perlu penyelamatan, ini sejarah lagi perlu dibuka di rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya, bangsa ini didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama yang mencerahkan, menamakan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Tolong Anda dari kolong. Jangan sangka Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita punya beda pangkat aja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa jadi Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri, turun dari TNI. Mungkin amatan. Mohon maaf saudara, ini masalah bangsa bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbakan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'alwi untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, datanya real ada. Dan rakyat harus tahu, dan rakyat harus bergerak, dan rakyat harus membela bangsanya, dan rakyat harus melek semua, rakyat harus bangun semua, karena ini adalah bangsa-bangsa kita, negara-negara kita, sejarah leluhur kita yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan nyawa, tidak mungkin dipecundangi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul. Masya Allah, para syekh, para sedulur, lihat saudara-saudara sekalian, akidah daripada rakyat Indonesia itu sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU, yang ditanamkan oleh Wali Songo sejak dulu, sejak abad ke-13 sampai abad ke-19, ditanamkan dengan bersusah payah, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan segalanya, dihancurkan oleh klan Ba'alwi dengan racun-racun yang tidak benar. Akidahnya banyak yang hancur. Anda sebagai kiai jangan diam. Kadang-kadang ono kok kiai di Jawa Timur sing ambivalen, ngadepi Ba'alwi ora wani. Wis ora usah dadi kiai meneh wae. Pantesan ning bojoke ora wani nglawan Ba'alwi ora wani. Biasanya kayak model kayak gue biasanya apa termaten bojone mung siji dian gak wane. Itu para selebgram akidah ini hancur Kiai. Bagaimana mungkin tidak hancur? Kalian buka kitabnya secara nyata. Saya dengan iman, saya dengan iman dan para ulama para kiai yang sadar akan itu semua, dibuka manuskripnya, dibuka datanya dan kitab-kitabnya. Dan Anda sekarang sudah tahu semua diterapkan di Indonesia menghancurkan akidah. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Ada seorang doktrin oknum Habib. Saya bicara oknum Habib, artinya bukan Habib semuanya. Jadi ente Habib yang benar, gak usah tersinggung. Kalau ente ikut tersinggung, berarti ente sama-sama gak benar. Saudara-saudara sekalian, di framing apa? Katanya ada seorang Habib bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur orang masuk surga. Bahwasanya Allah kalau seandainya mau memasukkan surga kepada seseorang, izin dulu sama Habib ini. Berarti artinya otoritas Habib ini lebih besar daripada Allah. Berarti pemilik surga ini Habib bukan Allah. Berarti makom kedudukan derajat Allah di bawah Habib. Ini adalah pengerusakan akidah yang segera harus diberesi. Dan ini dari klan Ba'alwi. Ini dari Ba'alwi ini. Saya harus mengatakan dari Ba'alwi. Kenapa? Uang nyatanya dari Ba'alwi. Kalau seumpama saya bilang itu bukan dari Ba'alwi, nyatanya dari Ba'alwi, bohong saya namanya. Dan rakyat harus tahu. Dan kalian harus melek. Betul. Poros cerek kalau poros terus tembak. Rusak ini akidahnya, rusak saudara. Masya Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur malaikat. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari meriwayatkan Kanjeng Nabi pada waktu di akhirat nanti itu Kanjeng Nabi mengatakan nanti di akhirat itu malaikat Malik berkata sama saya, ya Rasulullah, itu ada umatmu satu orang ada di neraka. Rasulullah menangis kaget. Kata Rasulullah mengatakan, ya Malik, tolong keluarkan umat saya dari neraka. Tolong keluarkan umat saya dari neraka. Rasulullah sampai menangis. Minta sama Imam Malik supaya Imam Malik mengeluarkan umatnya Rasulullah dari api neraka. Apa jawabnya Imam Malik? Kata Imam Malik, ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan, mohon maaf masih belum bisa dilakukan. Karena kami adalah bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah, yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah, kecuali kalau Allah yang memerintahkan, maka akan aku lakukan. Tapi kalau hanya engkau yang memerintahkan, mohon maaf ya Rasulullah, belum bisa aku laksanakan. Rasulullah afdalul anbiya'i wal mursalin, Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa afdalul makhluqat ala itlaq, makhluk yang paling mulia kedudukan derajat di depan Allah. Itu malaikat Malik diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah memerintah
Tahu Habibnya kayak gitu, telan aja. Jadi hilang ente kemaduraannya itu. Betul lah betul. Betul lah betul. Mumet apa Madan? Gak apa-apa mumet. Wong aku nang kene gurung dipai makemnya mumet kok. Iki biasanya Gus Jami iki nek aku toko biasanya jika imam karena ini gak ada maam mau betul. Wong aku jabur terus kayak aku itu ini gak emang gak sayang marang kiai ini kamu Jawa Timur ya. Ini sesat dan saya harus katakan wahai orang NU, wahai rakyat Indonesia seluruh Sabang sampai Merauke, ini adalah penyesatan akidah saudara benar. Dan aku orang ngomong salah Gustawa benturing aku daripada aku dibenturing pada Gustawa lebih baik aku kenut dari Kapolres bagi badan kambing. Paham? Paham namun ini para sahabat subhanallah ini sudah nggak benar. Kita semua tahu bahwa saja ada doktrin-doktrin daripada Bang Alwi yang sangat menyesatkan, yang memang di Yamannya juga sudah banyak yang protes bahwa Bang Alwi itu sudah gegabrus. Cuma pengikutnya banyaknya dari Indonesia dan Malaysia. Sekarang sadar melek kupingnya bolong apa boten, bolong apa boten. Gimana boten? Lah ini para sering orang terus debat. Ini saya harus bicara semacam itu karena ini kebenaran dan karena tidak harus disikapi secara serius oleh seluruh rakyat Indonesia. Napa sebabnya? Sebab ini berbahaya bagi agama dan bangsa kita. Sebetulnya yang paling bicara semacam ini adalah Pak Kapolres dengan Pak Dandim. Betul betul. Sanes kiai ini, dulu kiai urusan ngaji tuh. Gimana betul? Nyuwun sewu, kurang kritik Kapolres sampean. Ojo sakit hati, sudah loro biasa nih yang NU biasa saling kritik mengkritik. Gimana betul? Paham nggak betul? Ini sangat berbahaya. Sampean tahu semua tuh ada beberapa pidato daripada Oknum Habib seolah benar. Ngomong di apa? Katanya mbah saya bisa mi'raj kepada Allah 70 kali. Sedangkan Rasulullah dibuka kitab Siratul Nabawiyah Imam Ibnu Hisham, Siratul Nabawiyah Imam Ibnu Hisham, Siratul Nabawiyah Imam Mubarakpuri mengatakan Kanjeng Nabi selama hidupnya mi'raj cuma 1 kali. Jadi kalau sudah ada Oknum Habib itu bisa mi'raj 70 kali, artinya menanamkan doktrin racun kepada orang Jawa Timur bahwa Habib lebih hebat daripada Kanjeng Nabi. Sesat niki Jawa Timur sesat. Anda harus berani. Kalau Anda nggak berani, rusak Anda semua mentalnya. Kalau Anda nggak berani, Anda rusak semua akidahnya. Betul betul. Tidak mau dan? Lah, ini kok poros celek orang seterusnya. Ini sudah nggak benar. Syariat bisa hancur saudara, syariatnya. Kenapa sebabnya poros seterusnya mawon? Ada di antaranya. Katanya kalau seumpama di antara klan Bang Alwi ini kalau seumpama tidak sholat, kalau seumpama dia mabuk, kalau dia berzina katanya tidak apa-apa karena makhluk yang disucikan oleh Allah. Ini jelas tidak benar. Ada yang mengatakan lagi katanya ada orang yang ikut kepada Habib, kemudian saudara-saudara sekalian, ada yang ikut kepada Habib, ternyata orang itu meninggal. Begitu meninggal katanya Habibnya menyelipkan kertas di kepalanya. Dikelipkan di kepalanya kertas. Tolong, wahai fulan bin fulan, saya tahu kamu tidak pernah sholat, saya tahu kamu tidak pernah puasa, saya tahu kamu itu sering mabuk, tapi yang saya tahu kamu itu cinta kepada habaib. Jadi kalau sudah masuk di surga, tolong sampaikan surat saya kepada Munkar Nakir dan kamu masuk surga tanpa hisab. Apa ini enggak? Apa ini enggak itu? Apakah ini tidak merusak syariat? Merusak syariat atau apa? Merusak syariat atau apa? Akhirnya orang tidak putus sholat, akhirnya orang tidak putus zakat, akhirnya orang tidak perlu puasa, tidak perlu puasa, mabuk, jalan, gak apa-apa. Yang penting cinta Habib masuk surga. Ini adalah penyesatan saudara sekalian. Saudara benar. Paham? Sehingga kepolisiannya uring-uringan mawon. Saya harap nanti di masa yang akan datang komandan Anda akan lebih tegas lagi. Itu pesan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna biha al-jannata ma'al abrar. Ya aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut. Ya khaliqal maut wa ya sami'as sawt. احفظنا من الآفات والعاهات والعقوبات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Saya mohon nanti kepada aparat kepolisian lebih tegas lagi membela bangsa dan negara. Kemudian kalau ada Bang Alwi yang tidak benar, mohon yang tegas. Kita menghargai kepolisian. Hadza wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku. Saya Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Fakih Wirahadiningrat. Pada kesempatan kali ini ingin menceritakan sedikit dan melakukan klarifikasi terkait apa yang terjadi di acaranya tuan rumah Gus Zuhairi Panglima Laskar Sabda Jawa Timur di Gresik kemarin. Patut disampaikan bahwa acara tersebut adalah menghauli orang tua tuan rumah, sekaligus juga pelantikan dan beberapa pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dari beberapa cabang di Jawa Timur. Yang perlu saya sampaikan, acara tersebut berlangsung sangat sukses, di mana dihadiri puluhan ribu, baik itu masyarakat sekitar Gresik yang ada di lapangan sekitar kediaman beliau, yaitu Padepokan Wonobodo Gresik tersebut, di mana selain masyarakat yang puluhan ribu itu juga dihadiri berbagai macam perguruan silat, dan juga bisa dilihat, bisa ditampilkan atraksi-atraksi dari berbagai perguruan silat serta pendekar-pendekar dan perjuangan Wali Songo Indonesia dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur. Acaranya sangat sukses. Saya sendiri juga heran ketika kemudian muncul framing bahwa masyarakat Gresik menolak acara tersebut. Ini aneh, karena dari video yang beredar itu cuma sebenarnya hanya beberapa puluh orang saja kemudian membuat kebisingan, membuat berisik di sekitar lokasi. Tapi tentu saja mereka tidak sebanding kalau memang ingin merangsek masuk. Itu namanya konyol kalau mereka ingin membuat keributan di acara yang sebesar dihadiri oleh massa yang sebenarnya seperti itu. Nah, cuma memang kami patut menguji apresiasi kepada kepolisian, baik jajaran Polda Jatim maupun Polres Gresik yang telah dengan sigap untuk memberikan pengamanan dan menghadang massa yang ingin membuat keributan tersebut daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Patut diketahui bahwa saya dari rangkaian acara di Semarang kemudian dijemput oleh rombongan Kiai Haji Imaduddin Usman dan Dr. Nur Fadil untuk meluncur bareng ke Gresik. Dan ketika saya datang acara sekitar Isya itu sepi-sepi saja, tidak ada massa apapun. Bahkan ketika kami pulang juga lancar-lancar saja. Jadi massa itu sengaja datang untuk suatu waktu kemudian divideokan, kemudian di framing besar-besaran sekolah masa itu memenuhi jalan, kemudian menghadang siapa saja yang mau masuk untuk kemudian mau membuat suatu tindakan-tindakan yang aneh-aneh. Ya, Gus Abbas sendiri, Kiai Abbas Buntet datang itu agak tengah malam sekitar jam 8:30 sampai jam 10. Itu juga baik-baik saja, lancar saja. Jadi itu hanyalah framing dari orang-orang yang ingin seolah-olah besar, padahal ya tidak seberapa. Terus kemudian seolah-olah ingin membuat framing masyarakat Gresik menolak, padahal yang datang puluhan ribu dan bisa dibuktikan dengan baik itu video maupun atraksi-atraksi yang terjadi di acara tersebut. Jadi ketika kemudian Gus Abbas Buntet itu menyampaikan suatu warning kepada aparat kepolisian, sebenarnya itu adalah bentuk rasa sayang beliau agar jangan sampai aparat kepolisian bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang, mohon maaf, yang selama ini terindikasi radikal, yang selama ini terindikasi pendukung khilafah, yang selama ini sering melakukan narasi-narasi yang anti kebangsaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa narasi penulisan nasab Nabi ini dan juga hal-hal terkait pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, dan juga pembentukan sejarah Nusantara ini bukan hoax. Ini nyata dan jelas terjadi dan bisa dicari gampang sekali jejak digitalnya, jejak siapa pejuangnya, dan bagaimana kondisi di lapangan, baik itu pembelokan makam-makam yang ada di seluruh Nusantara ini maupun juga narasi-narasi sesat yang ini berakibat kepada perbudakan spiritual dan kapitalisasi agama. Mohon maaf, siapa saja yang ingin tetap mempertahankan narasi sesat bahwa sekelompok orang yang mengaku cucu Nabi ini tidak mau diuji secara ilmiah, maka berarti dia anti ilmiah. Yang pertama. Yang kedua, paham radikalisasi, paham radikalisme yang terjadi di Nusantara ini sebenarnya sangat mudah sekali untuk diberantas, dikikis-habis, asalkan kita kembali kepada komitmen kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia kita dengan kebinekaan, di mana terdapat kesetaraan di antara seluruh suku bangsa, terhadap seluruh kerukunan umat beragama. Itu sangat mudah diberantas seandainya kita kembali ke komitmen itu, dan itu juga menjadi sangat amat mudah untuk diberantas paham-paham radikalisme ini seandainya kemudian kita juga bernarasi yang sama, kita meluruskan sejarah dengan cara yang benar, dengan cara yang ilmiah, termasuk juga dari akar masalah, yaitu bahwa banyak orang yang tertipu akan narasi keagamaan, bahwa siapa yang membawa darah Nabi adalah ras yang lebih mulia, bahwa siapa yang memiliki garis keturunan Nabi itu berhak melakukan apa saja di bumi tercinta Nusantara. Ini yang harus dilawan,
Dan saya harap bahwa narasi kita bersama, teguran sayang dari Kiai Abbas Buntet, seorang yang tidak dilakukan nasabnya ke Wali Songo melalui Sunan Gunung Jati, yang dari garis nasab dan keluarganya memang seorang pejuang sejati bagi berdirinya negara Republik Indonesia. Kakek beliau adalah panglima besar di dalam perjuangan perang 10 November, turun langsung ke lapangan untuk melawan agresi Inggris dan Mika yang menjadi Belanda tersebut, sehingga kemudian diabadikan menjadi Hari Pahlawan 10 November. Mari seluruh aparat bangsa ini kita bernarasi yang sama, kita mempertaruhkan sumpah jabatan kita untuk setia kepada Pancasila, kepada NKRI, kepada konstitusi, dan kepada kebinekaan kita. Terima kasih. Itu saja klarifikasi yang perlu kami sampaikan. Sukses untuk acara PBI di Jawa Timur, dan semoga PBI semakin berkembang di seluruh kota Indonesia, bernarasi yang sama, tetap setia kepada negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, tetap setia kepada Pancasila, dan akan selalu memperjuangkan kesetaraan di dalam konteks kebinekaan Tunggal Ika. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Hormat saya untuk Pak Kapolres Gresik, untuk Pak Kapolda Jatim, dan kepada Pak Kapolri kita. Semoga dalam konteks kebangsaan ini kita bernarasi yang sama sebagai putra-putra bangsa terbaik Nusantara yang akan selalu menjaga marwah luhurnya, menjaga keluhuran budayanya, dan membangun peradaban ke depan yang jauh lebih baik lagi. Rahayu Nusantaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pengacara dan pelapornya, bisa tolong diberitahu bagaimana sambutan Polres Gresik terhadap pelaporan ini? Alhamdulillah, kita harus apresiasi teman-teman kepolisian. Ini membuktikan bahwa kalau di luar sana masyarakat masih apatis terhadap polisi, saya menolak dengan adanya ini. Bahwa polisi sangat-sangat responsif terhadap laporan kita. Terbukti perlakuannya luar biasa. Polres Gresik luar biasa. Mereka dengan ramah, dengan baik, dengan sopan memperlakukan kita, sehingga mendengarkan semua keluhan-keluhan kita, dan terbukti dengan keluarnya LP terkait ujaran kebencian terhadap saudara Buntet Abbas Buntet. Oke. Jadi kalau boleh tahu dugaan pelanggaran pasalnya ada berapa pasal? Ada 3 pasal. Yang pertama kita mencantumkan pasal 45 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Terus kita juga menyampaikan terkait pasal 156 dan pasal 157 KUHP terkait ujaran kebencian juga. Jadi pada intinya kita mengucapkan terima kasih kepada Polres Gresik dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kita jalan atau akses untuk membuat pelaporan ini. Karena apa? Karena yang pertama, di luaran sana teman-teman yang sudah muak atau sudah males dengan perlakuan seperti ini dan tidak mau lapor polisi, katanya tidak ditanggapi, itu tidak benar teman-teman. Kita membuat laporan, ditanggapi dengan baik dan dengan baik. Izin bertanya, itu kalau dari dugaan pasal-pasal yang sudah disebutkan tadi, itu ancaman hukumannya 6 tahun penjara. 6 tahun penjara. Oke, harapannya ini kan di sini ada perwakilan dari berbagai masa di Jawa Timur. Ini perwakilan aja. Harapannya ke depannya apa ini? Jadi gini, tidak semua orang bisa melakukan apa saja di bumi Indonesia. Karena jelas Indonesia adalah negara hukum. Tidak semua orang bisa mengatakan apapun sesuai dengan seleranya. Ketika orang ini telah melanggar hukum, patut diduga telah melanggar hukum, maka wajib kita sebagai warga negara yang baik untuk melaporkan ini dan diproses secara hukum. Silakan wahai Abbas Buntet, buktikan bahwa diri Anda tidak bersalah. Karena ini sudah ada laporan, maka kalau sebagai warga negara yang baik, ya Anda harus datang ke Polres Gresik untuk mengklarifikasi. Mungkin itu ya. Ya, terima kasih. Ada tambahan mungkin dari pelapor? Sudah ya? Oke, terima kasih banyak semuanya. Rakyat puas ya? Puas. Alhamdulillah. Jadi tugas kita sekarang tinggal menunggu proses pelaporan ini, tindak lanjutnya. Insya Allah kita berharap Polres Gresik bisa bertindak sesuai dengan hukum agar Jawa Timur tetap kondusif. Dan ini juga menjadi contoh bagi daerah-daerah lain agar jangan lagi mengundang penceramah-penceramah yang sifatnya provokatif, memecah belah. Perbedaan di Indonesia itu dijamin oleh undang-undang. Silakan berbeda, mau percaya mau tidak itu silakan. Tapi sekali-sekali lagi jangan melanggar hukum, karena kita akan bertindak sesuai dengan hukum. Jadi alhamdulillah pecinta baik nggak boleh melanggar hukum. Kita akan. Terima kasih semuanya. Itulah tadi ulasan tentang Gus Abbas yang dilarang untuk berceramah tentang masalah nasab, serta Gus Abbas yang dilaporkan oleh kaum Balawi
tentang pencemaran nama baik. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel ini. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.